Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Himak YouTube channel. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana nih kabarnya Kang Teteh? Alhamdulillah baik-baik. Mungkin dari kalian semua mungkin ada yang belum kenal dari Teteh dan Kang ini. Mungkin kita kenalan dulu supaya lebih kenal lagi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh dari sebelah kiri dulu aja. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fojian. Saya di sini sebagai mahasiswa akuntansi angkatan 2020. Yang dimana sekarang saya ikut organisasi di HIMAK. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Mangga dilanjut. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningtyas. Saya di Himpunan Mahasiswa Akuntansi menjabat sebagai Sekretaris Umum. Perkenalkan, nama saya Dina Widianto. Saya juga dari angkatan 20 dan di sini saya menjabat sebagai Ketua Bidang Akademik. Perkenalkan, nama saya Susila Widianti. Saya angkatan 20 dan di sini saya dipercaya oleh mahasiswa akuntansi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Perkenalkan, di sini saya Mutiara Septiani sebagai Bendahara Umum. Perkenalkan, saya Raffi Budiman dari angkatan 20. Saya sebagai Kepala Bidang Bakat dan Keagamaan. Saya Dila Sapaat. Sekarang lagi menjabat sebagai Ketua Penelitian dan Pengembangan. Oke, terima kasih ya Kang Teteh atas perkenalannya. Nah, dari perkenalan Kang Teteh mungkin sudah diketahui bahwa beliau ini dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, bila mana kita menyebutkan himpunan itu akan tidak terlepas dengan organisasi ya. Mungkin ada yang akan saya tanyakan. Ada beberapa mungkin orang yang belum tahu organisasi itu apa. Nah, mungkin dari Teteh, apa sih organisasi itu? Ya, mungkin dari saya pribadi ya, organisasi itu adalah sekumpulan wadah yang mana terdiri dari orang-orang yang memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, sama dengan halnya HIMAK. HIMAK memiliki visi dan misi untuk mengembangkan dan mensukseskan prodi akuntansi itu sendiri, dan juga kami menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa akuntansi agar mahasiswa akuntansi dapat mengembangkan minat bakat akademik maupun kominfo yang bisa membantu mahasiswa akuntansi itu sendiri. Nah, bila mana tadi disebutkan itu mengembangkan bakatnya. Dengan cara apa sih mengembangkan minat bakatnya mahasiswa itu? Nah, sebelumnya mungkin dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi sendiri mengadakan kuesioner dan juga menerima dan menampung seluruh masukan dari mahasiswa akuntansi, entah itu menyangkut akademik maupun non-akademik. Nah, dari hal itu kita dapat menganalisa nih, apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa akuntansi apa saja, dan juga kita dapat melaksanakan dan ataupun merealisasi hal tersebut melalui Himpunan Mahasiswa Akuntansi, melalui kegiatan ataupun program kerja. Oke, organisasi itu pasti dalam sebuah organisasi itu pasti ada memiliki peranan fungsinya dong. Nah, mungkin peran organisasi itu menurut Teteh gimana? Mungkin kalau peran organisasi itu sendiri itu kan berguna untuk membangun atau membentuk karakter si mahasiswa ini gitu, sesuai dengan karakter bangsa gitu. Mungkin bisa dicontohin ya, kalau misalkan karakter bangsa itu ada sifat kekeluargaannya, gotong royongnya, pedulinya, kerjasama di organisasi itu seperti apa. Tapi kalau di HIMAK sendiri gitu ya, kita tuh merealisasikan itu di salah satunya di kegiatan-kegiatan kita. Jadi sifat kekeluargaan yang ada di HIMAK sendiri itu ngebangun gimana sih cara kita ngejalanin si kegiatan-kegiatan yang ada di HIMAK ini gitu, lewat kerjasamanya juga, lewat saling peduli tugas satu sama lain. Nah, jadi di HIMAK sendiri tuh udah kita merealisasikan itu dari si karakter bangsanya itu. Oke, karakter bangsa. Menurut Teteh nih, untuk itu merealisasikan itu mungkin program kerja. Nah, salah satu contoh program kerja dari program itu tuh apa sih untuk bisa membangun karakter itu? Kalau mungkin salah satu contohnya aja ya, kegiatan yang sedang kita jalanin juga, kayak misalnya kegiatan ini kita ada 4 rangkaian nih. Nah, 4 rangkaian ini kebetulan 4 proker ya, 4 proker dari 4 bidang.
Jadi dari bidang 1, bidang 2, bidang 4 dan bidang 5. Otomatis bidang 1, 2, 4, 5 itu kan mempunyai ini sendiri gitu, apa ya? Punya tugas-tugasnya sendiri gitu. Nah, bidang 1 sesuai dengan akademiknya, bidang 2 sesuai penelitian pengembangannya, bidang 4 sesuai minat bakat mahasiswanya, bidang 5-nya komunikasi dan informasi gitu. Nah, dari 4 bidang ini juga kelihatan gitu. 4 bidang pengurus mahasiswa di himpunan akuntansi itu membangun kerjasamanya satu sama lain. Gimana sih caranya kita menyatukan 4 proker ini jadi satu proker yang dimana mensukseskan proker-proker di himpunan akuntansi ini. Oke, ini kan ada bidang 1, 2, 4 dan 5. Ya. Bidang 3-nya itu apa kemana? Kalau bidang 3 sendiri itu kan ngebahas ini ya tentang organisasi, pembinaan aparatur organisasi. Yeah. Nah, kebetulan di PAO ini tuh kita kalau di himpunan masyarakat sendiri ya, kita tuh sudah membereskan semua proker dan kegiatan itu kebetulan di awal periode. Kenapa? Karena PAO sendiri tuh kan punya tugasnya itu melatih soft skill dari si pengurusnya masing-masing dulu nih. Jadi kita tuh mematangkan individu per pengurus itu di awal periode dulu. Makanya kenapa dari PAO sendiri tuh nggak ada proker gabungan ini. Jadi proker gabungan ini dikhususkan untuk bidang 1, 2, 4, 5. PAO sendiri tuh punya proker-proker sendiri yang emang lebih inti lah gitu buat organisasi itu sendiri. Core-nya lah ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kan itu udah perannya ya. Iya. Pasti udah peran, pasti ada fungsinya juga. Nah, fungsi dari organisasi itu apa? Kalau fungsi dari organisasi itu sendiri, kita tuh pertama menaati peraturan yang telah dibuat. Kayak maksudnya kita dalam organisasi pun kan harus ada pedomannya ya dalam menjalankan setiap kegiatannya. Nah, dalam himpunan mahasiswa akuntansi ini sendiri memiliki pedoman yang tersendiri, yaitu tapraker yang biasanya kita adakan pada awal periode. Nah, di dalam tapraker ini itu berisi tentang kayak tata tertib dalam melakukan sidang, perangkat organisasi, tupoksi dari setiap pengurusnya, kemudian juga ada agenda mengenai program kerja dan kegiatan dari masing-masing bidangnya, kayak gitu. Terus yang kedua juga kita dapat meningkatkan skill dan kemampuan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kan, skill itu yang paling terutama kemudian soft skill yang kita tingkatkan dalam berorganisasi itu. Nah, seperti rasa tanggung jawab, terus dalam melatih jiwa kepemimpinan, dalam melakukan public speaking, terus kita juga kita tuh dapat merealisasikan itu dalam kegiatan dan program kerja kita gitu. Terus dalam tanggung jawab, nanti rasa tanggung jawab itu di HIMAK itu kan ada bidangnya masing-masing ya. Dalam bidangnya masing-masing itu juga udah dibagi lagi kayak sekretaris bidang, bendahara bidang, ketua divisi, internal maupun eksternal. Nah, itu kan mereka punya tanggung jawabnya masing-masing untuk menjalankan fungsinya. Nah, itu juga tanggung jawab mereka. Selain itu dalam jiwa kepemimpinan itu kita bisa melatih dalam suatu program kerja yang di sana ada ketua pelaksana untuk memimpin acara tersebut, ataupun dalam kegiatan juga ada ketua pelaksananya. Nah, itu bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Nah, selain itu kita juga menambah pengetahuan. Nah, menambah pengetahuan ini kayak kita tuh mengadakan upgrading. Upgrading di sini kan di mana kita tuh diberi ilmu dalam suatu organisasi mengenai keorganisasian itu. Nah, makanya dengan organisasi ini pengetahuan kita tuh bisa meningkat. Tidak hanya pengetahuan mengenai akademik, tapi di luar non akademik pun kita memiliki pengetahuan itu kayak dalam organisasi. Jadi intinya dalam organisasi itu gak bisa didapatkan dari hanya dalam kelas saja, Ya, gitu kan? Jadi bisa didapatkan dari luar kelas. Itu bisa menambah pengalaman juga ya, Teh? Ya. Itu mungkin fungsinya ya. Nah, pasti dong dalam setiap kita mengikuti kegiatan organisasi, pasti nggak akan hanya ikut imbrung aja. Pasti ada sebuah manfaatnya juga dong. Nah, gimana sih manfaat organisasi bagi diri kita sendiri dulu aja deh. Manfaat dari diri kita sendiri itu apa sih, Kang? Manfaat organisasi Bagi diri kita sendiri. Ya. sebenarnya sih Bang, kalau misalkan ngomongin manfaat organisasi bagi diri sendiri, sebenarnya dalam organisasi itu bisa diambil dari relasi yang banyak, terus baik dari jiwa kepemimpinan. Kita kan belajar di situ kan cara memimpin, organisasi anak-anak gimana sebagai ketua pelaksana. Terus kita juga mungkin dari beberapa panitia membuat surat kan,
koordinasi dengan pihak birokrasi. Kan di situ kita belajar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pihak birokrasi agar hal-hal yang kita inginkan dari himpunan yang sifatnya bermanfaat bagi mahasiswa itu bisa diakomodir sama pihak birokrat, terutama pihak prodi lah. Itu harus ada komunikasi yang bagus. Nah, itu kita belajar yang namanya public speaking. Itu kan manfaat untuk diri sendiri. Simple. Dibantu untuk organisasi itu simpel. Karena memang dicari gitu. Teman-teman ini masuk himpunan memang nyari pasti ketemu. Dan manfaat bagi diri sendiri dirasa cuma sedikit yang disampaikan, tapi dampak dari hasil tersebut efeknya tuh efek berkepanjangan. Jadi nggak cuma kepake sekarang. Gitu sih. Bukan dari tadi public speaking ya, mungkin kebanyakan nih orang-orang tuh pemalu, susah untuk bukan susah ya, tapi malu untuk bicara dengan orang banyak lah. Gimana sih itu maksudnya tuh menyikapi orang kayak gitu sih? Menyikapi orang yang dalam konteks public speakingnya dia susah. Kan? Kalau diajak berdiskusi gitu dia nggak mau mengutarakan pendapat karena takut salah. Nah, iya. Okay. Jadi sebenarnya begini, untuk kasus begitu, ini kan nggak terjadi sekali dua kali di himpunan. Banyak mahasiswa yang ikut himpunan, terutama di Barong Utaji juga. Kejadiannya banyak yang begitu. Kalau lagi kita ibaratkan lagi mumas, bukan atau lagi raker, apalagi rapat kerja himpunan Barong Utaji, masih ada beberapa yang tidak mau berpendapat, tidak mau pendapatnya karena dia merasa dia tidak pantas untuk mengeluarkan beberapa statement atau beberapa pendapat. Dia merasa tidak pantas. Apa cara mengatasi orang-orang tersebut? Yang pernah saya lakukan selama saya berhimpun atau menjadi pengurus dan sekarang menjadi BPH Himpunan Bersama Taksi, itu membuat salah satu orang tersebut itu diberi tanggung jawab. Entah dia harus jadi ketua pelaksana, entah dia jadi harus ketua bidang, entah harus dia jadi kepala divisi atau jadi koordinator divisi. Setidaknya ketika dia memegang, dia yang pegang, dia yang mengendalikan, dia yang punya kontrol, otomatis dia harus banyak berbicara, dia harus banyak mengetahui dari A sampai Z. Disitulah kita melatih, kita nggak perlu latihan kan ketemu orang besar ngobrol itu enggak. Itu kan cara latihan menurut saya sih paling efektif sejauh ini. Ketika tersebut tidak mau mengutarakan pendapat dan lain, ketika dia dijadikan atau diberikan suatu tanggung jawab, mau tidak mau, suka tidak suka, dia kan harus melakukan hal tersebut. Konteksnya sih terlihat negatif ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi hasil yang diciptakan masih membuat dia jadi lebih baik, membuat dia jadi gak pemalu, lebih bertanggung jawab. Konteksnya memang terlihat sedikit negatif, seperti pemaksaan, tapi di sisi lain kita nggak mau dia terus berada dalam tahap atau diam di zona nyamannya dia dengan nggak mau berbicara, nggak mau mengutarakan pendapat. Kan organisasi ini tujuannya untuk membangun mahasiswa-mahasiswanya atau yang disebut kadernya. Seperti yang disebutkan itu tadi, membangun karakter bangsa. Membangun karakter. Di situ fungsi dan bisa dilanjut juga fungsi dari PAO. Membangun karakter dari situ. Dia membangun jiwa-jiwa mahasiswa yang masuk himpunan untuk memiliki karakter yang baik. Oke. Jadi jangan merasa ragu dan malu lah ya untuk bisa berubah gitu. Jangan merasa ragu dan malu untuk melakukan satu perubahan. Kita harus semangat gitu. Tetap harus semangat karena perubahan itu tidak bisa diciptakan hanya kita diam gitu. Harus kita bergerak. Sampai kapan perubahan diciptakan sama orang-orang yang diam? Perubahan diciptakan sama orang-orang yang bergerak. Oke, jadi itu untuk manfaat-manfaat untuk diri sendiri ya dalam organisasi lah. Ya mungkin tadi itu yang sudah dijelaskan itu manfaat untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri. Nah pasti dong ada beberapa manfaat juga untuk orang-orang sekitar yang tidak mengikuti organisasi tapi bisa merasakan
manfaat dari organisasi itu sendiri. Nah, jadi manfaat organisasi untuk orang yang tidak mengikuti organisasi itu apa aja sih teh? Sebenarnya kalau misal manfaat untuk mereka yang tidak berorganisasi, mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya dari si himpunan ini. Maksudnya kan organisasi itu nggak melulu tentang himpunan ya, pasti nanti di dunia pekerjaan pun kalian itu masuk dalam struktural organisasi. Maksudnya dari kita menghimpun nih untuk beberapa kegiatan ataupun program kerja yang udah tadi disebutin, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang tidak mengikuti organisasi. Terus kalau misal ini kan berbicaranya buat ke eksternal ya, buat keluar gitu. Manfaatnya tuh kita kemarin tuh ada volunteer day gitu, dimana teman-teman kita nih yang lagi organisasi ini memberikan sebuah manfaat nih buat masyarakat umumnya itu merasakan apa nih yang sedang kita jalani gitu. Kita juga mempunyai tujuan-tujuan dan visi-misi itu untuk mewujudkan itu gitu. Terus kita juga menjalin relasi untuk keluar itu, contohnya melalui studi banding. Nah itu bisa membuat kerjasama juga sama kita. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kita melakukan kerjasama itu gak cuma di kampus aja nih, kita bisa melakukan kerjasama ini misal nanti kalau misalkan udah kerja, kita juga kerjasama misalkan sama klien nih. Nah kita kalau misalkan udah berorganisasi di kampus, kita udah belajar nih basic-basicnya gitu buat melakukan kerjasama itu sih, buat kebermanfaatan keluar. Oke, jadi palingan yang bisa saya tangkap itu program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri bukan hanya bermanfaat oleh mahasiswa akuntansi itu sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, gitu ya. Oke, bagus sih, bagus. Lalu kan itu manfaat-manfaatnya ya. Gimana sih cara memaksimalkan manfaat-manfaat yang ada supaya bisa menjadi lebih maksimal lagi? Mana, Kang? Yang pertama sih untuk manfaatnya dulu ya. Kan tadi mungkin udah ada lah banyak gitu ya, beberapa yang udah dijelasin gitu. Nah kayak relasi. Nah dalam relasi itu kan kita juga gak hanya himpunan, hanya terus di himpunan gitu kan. Nah kita juga kan mungkin berkomunikasi dengan orang lain gitu, dengan masyarakat gitu. Nah dari situ juga kan kita secara otomatis kita tuh gak sengaja kan kayak kita ketemu orang baru nih, berarti otomatis relasi kita bertambah dengan sedikit demi sedikit gitu. Nah terus juga ada tadi udah disebutin juga kan kayak melatih kepemimpinan. Nah dalam melatih kepemimpinan itu kan kayak ada yang dikasih tugas atau sebagai tanggung jawab, berarti otomatis dia juga untuk melatih kepemimpinan dia juga harus bisa melatih teman-temannya gitu, mengajarkan teman-temannya juga gitu. Terus juga kayak ada juga ilmu pengetahuan, dapat ilmu pengetahuan. Nah dalam organisasi juga ilmu pengetahuan itu kan gak hanya didapat di dalam kelas, tapi di luar kelas juga gitu. Nah di luar kelas itu ilmu pengetahuan itu lebih banyak gitu. Mungkin kan kalau di dalam kelas itu kita lebih ke pelajaran akademiknya ya, akademik lah gitu ya. Nah kalau di himpunan itu kan atau organisasi itu kita nggak dapat melulu tentang akademik gitu, tapi kan mungkin tentang organisasinya atau mungkin kita juga bisa mendapatkan hal ilmu pengetahuan lain gitu. Nah terus juga kita juga bisa manage waktu. Nah dalam manage waktu juga kan kita sebagai mahasiswa pasti sibuk lah ya dengan tugas. Nah dari dosen-dosen mungkin yang kadang kan suka kasih tugasnya tuh banyak gitu ya. Nah dengan kita mengikuti organisasi itu kayak kita tuh harus bisa bagaimana manage waktu antara akademik kita gitu, antara organisasi, keluarga, bahkan dengan lingkungan sosial kita gitu. Nah terus juga kita bisa mendapatkan dari organisasi itu tuh manfaat yang lain.
paling itu sih beberapa manfaatnya gitu. Mungkin kan masih lebih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Tadi juga kan udah banyak yang disebutin kayak gitu. Mungkin untuk Cara maksimalinnya. cara memaksimalkannya dibantu sama Jadi gimana Kang cara memaksimalkan manfaat yang tadi sudah disebutkan? Kalau untuk cara memaksimalkan kayak manfaat ya, contoh kayak misal ada contoh lain kayak untuk memaksimalkan pelatihan mental mungkin ya. Karena kan di organisasi gak luput atau gak jauh dari yang namanya ya mungkin itu kayak bukan settingan sih ya, kita agak melatih juga entah itu bentakan gitu kan, entah itu kayak saling senggol antar teman gitu kan. Cuman kita menanggapi itu kayak pertama tambah aja, yang kedua kita harus bisa dewasa gitu loh. Jadi tanggapi mungkin entah dari bentakan atau cacian dari tiap antar teman, kita nanggap itu kayak udahlah itu mungkin untuk melatih kita supaya kedepannya lebih kuat lagi gitu loh. Ya, tapi kan kebanyakan orang melihat sesuatu yang dibentak di depan umum itu kan otomatis dengan kaitannya dengan pembulian atau apapun itulah ya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu kan? Bukan, betul. Nah, untuk juga mungkin sorry ya, konteks bentakan yang saya bilang itu bukan untuk marah gitu loh, tapi kayak untuk menekan supaya orang tersebut bisa lebih tanggung jawab gitu. Jadi bukan bentakan berarti kita yang marah, bukan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu latihan untuk implementasi di dunia kerja ya. Betul. Nah, terus selain pelatihan mental, kita juga cara memanfaatkannya itu dengan contoh juga, misal kita ada yang namanya prioritas gitu kan. Ya. Nah, kita juga harus benar-benar bisa ngebagi atau memutuskan gitu prioritas mana gitu yang harus kita ambil dulu. Soalnya kita kan di organisasi juga pasti dilatih lah skala prioritas. Kita di organisasi ada yang namanya rapat. Terus di internal pribadi kita butuh waktu sama keluarga mungkin. Terus kita juga yang namanya manusia pasti punya teman gitu kan. Ya, apalagi pacar gitu ya. Oke, mungkin karena udah dewasa gitu kan, ada yang punya pacar, ada gitu kan. Kita ada 4 dibagi waktu gitu kan. Nah, kita harus tahu gitu kan prioritas yang harus mana kita prioritaskan. Mungkin organisasi lagi butuh, terus keluarga juga lagi butuh. Nah, kita bingung nih ambil yang mana. Terus teman juga mungkin ngajak main, terus pacar juga ngajak main mungkin. Nah, tapi yang lebih urgent mungkin antara dua ini. Nah, kita juga harus kayak lihat dulu gitu urgensinya apa di keluarga, terus di organisasi apa. Kalau memang yang memungkinkan untuk kita ambil itu organisasi, nah keluarga masih bisa dihandle sama yang lain. Nah, kita harus ambil organisasi gitu kan. Nah, cara memaksimalkan manfaatnya itu kayak kita harus benar-benar berlatih gitu. Kita harus berani memutuskan, kayak kita harus ambil suatu keputusan mana yang meskipun itu beresiko gitu kan, antara keluarga dan organisasi. Nah, kita tuh harus berani apa yang namanya mengambil keputusan, cara memaksimalkan untuk prioritas. Nah, mungkin selanjutnya ada juga organisasi juga kan, kita nggak jauh dari yang namanya pasti ada bentrokan antara pendapat gitu kan, antar rekan. Nah, kita juga di situ harus melatih kedewasaan yang dimana kita harus benar-benar menyikapi suatu hal itu kayak tenang, enjoy, jangan besar kepala gitu kan. Nah, kita harus benar-benar ngurangin apa ya yang namanya egois dalam diri pribadi kita itu loh, supaya bentrokan yang terjadi atau apa saling antar pendapat gitu kan, saling bersitegang itu bisa diminimalisir tanpa terjadinya ada tindakan lebih lanjut gitu kan. Jadi intinya itu mah mencari solusi dengan cara kepala dingin lah ya. Jangan membawa-bawa emosi ke sana. Sih. Oke. Udah sih itu. Oke. Mungkin banyak nih ya dari Akang TTT yang sudah diberikan informasi itu secara general sebenarnya, secara umum tentang
apa sih itu organisasi, dengan apa peran dan fungsinya, serta manfaat organisasi. Jadi untuk teman-teman semua, jangan takutlah untuk ikut dalam bersosialisasi dengan maupun itu dalam himpunan, organisasi ataupun lainnya. Jadi kita jangan keluarlah, coba dari zona nyaman untuk menjadi untuk mencari pengalaman yang lebih lagi. Oke. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktu sudah hadir dalam acara podcast hari ini. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi nggak, Kang Teh? Mungkin buat teman-teman semua yang mungkin ingin penasaran atau ingin merasakanlah manfaat dari organisasi ataupun dari himpunan mahasiswa akuntansi, mungkin dari teman-teman akuntansi semua yang ingin masuk ke Universitas Pasundan bisa masuk ke himpunan mahasiswa akuntansi, dan juga kita dapat memaksimalkan soft skill yang ada dalam diri kita dan juga dapat menambah relasi yang sebanyak yang bisa kita dapat. Baik, jadi jangan ragu ya untuk masuk aja ke Himak. Mungkin segitu saja dari yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.